Yokai Mina! Kekkei Genkai adalah anomali DNA yang memungkinkan penggunanya untuk menggunakan jutsu yang unik. Beberapa Kekkei Genkai terbilang langka karena penggunanya hanya sedikit. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Yokai, ikuzo, Mina! Kekkei Genkai Ranmaru. Ranmaru merupakan sosok anak kecil yang lemah dan tidak berdaya. Namun, kemudian dia bertemu dengan Rega dan menjadi bagian dari kelompoknya. Ranmaru diketahui hidup dari belas kasihan orang lain setiap hari. Meskipun begitu, Ranmaru sendiri diketahui memiliki kekuatan Kekkei Genkai yang sangat dahsyat. Sayangnya, tidak diketahui apa nama dari Kekkei Genkai ini. Diketahui, Kekkei Genkai milik Ranmaru memiliki bentuk visual yang mirip Byakugan, di mana matanya akan berubah menjadi merah. Dengan memanfaatkan Kekkei Genkai tersebut, membuatnya bisa menembus dinding, menghalau berbagai dojutsu, memprediksi gerakan lawan, dan juga berbagai kekuatan lainnya. Yang luar biasanya adalah, dia bahkan bisa menukar nyawanya dengan karakter yang sudah tewas. Namun sayangnya, Kekkei Genkai justru dimanfaatkan oleh orang lain, yang mana dalam hal ini adalah Rega dan kelompoknya. Shikotsu Myaku. Shikotsu Myaku merupakan Kekkei Genkai dari klan Kaguya dan pertama kali diperkenalkan oleh Kimimaro dari Desa Suara. Kemampuan Kekkei Genkai ini membuat penggunanya bisa memanipulasi tulang dan struktur tulang dalam tubuh penggunanya, dan kemudian menggunakannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Kimimaro juga bisa mengatur kepadatan tulang tersebut dan menjadikannya sesuatu yang lebih keras dari besi. Bukti nyata dari kedahsyatan Kekkei Genkai ini adalah ketika Kimimaro tidak mengalami kesulitan apapun ketika menghadapi cakra Kyuubi Naruto, Rock Lee, dan juga Gaara sekaligus. Sebenarnya, Kimimaro jadi satu-satunya yang tersisa dari pemilik Kekkei Genkai ini. Tapi, dengan tewasnya Kimimaro, yang merupakan keturunan terakhir dari klan Kaguya, akhirnya membuat Kekkei Genkai ini resmi punah. Ice Release. Ice Release atau pelepasan es merupakan Kekkei Genkai dari klan Yuki yang berasal dari desa ombak. Kemampuan ini pertama kali diperlihatkan oleh Haku, partner dari Zabuza, di misi awal Tim 7. Dengan menggunakan kemampuan ini, penggunanya bisa memanipulasi kekuatan es sesuai dengan keinginannya. Dalam momen pertarungan Haku menghadapi Tim 7, diperlihatkan bagaimana kemampuan ini sangat mematikan. Beberapa contoh teknik mengerikan dari Kekkei Genkai ini adalah Ice Mirroring atau cermin es, di mana Haku bisa berpindah dari satu cermin ke cermin yang lain dalam kecepatan tinggi. Dan dia juga bisa menyerang musuhnya yang terjebak di dalam cermin. Kakashi sendiri mengakui bahwa kekuatan ini melebihi kemampuannya. Sejauh ini, hanya Haku yang diketahui sebagai pengguna Ice Release. Yang menarik adalah, dalam novel Sasuke Retsuden, Sasuke pernah mencoba untuk menggunakan Kekkei Genkai ini dengan menggabungkan water dan wind release. Namun, efek dan kedahsyatannya tidak sama dengan pengguna ice release yang asli. Scorch Release. Scorch Release bisa dibilang merupakan salah satu kemampuan dan Kekkei Genkai yang paling langka di dalam dunia Naruto. Satu-satunya pengguna dari Kekkei Genkai ini adalah Pakura yang merupakan shinobi dari desa Sunagakure. Kemampuan Kekkei Genkai ini memberikan Pakura kesempatan untuk membakar orang dari dalam dengan menggunakan cakranya. Hal ini dikarenakan Kekkei Genkai tersebut membakar atau menguras seluruh kelembapan dari tubuh korbannya. Scorch Release sendiri merupakan gabungan antara wind dan fire release. Dalam Perang Dunia Shinobi keempat, diperlihatkan bagaimana Pakura mampu menghancurkan banyak pasukan aliansi dengan teknik miliknya ini.
Dia bahkan mampu menghancurkan sebuah wilayah hutan yang sangat luas dengan kekuatannya. Crystal Release. Seperti namanya, Crystal Release membuat penggunanya mampu untuk menciptakan kristal di sekitarnya atau memanipulasi batu kristal sesuai keinginan mereka. Jika pada level biasa saja, Kekkei Genkai ini sudah sangat berbahaya, pada tingkatan yang lebih tinggi, penggunanya bisa memiliki kemampuan untuk menciptakan struktur kristal yang lebih masif dan lebih kompleks. Salah satu keuntungan terbesar dari Kekkei Genkai Crystal Release ini adalah adanya kemiripan dengan salah satu Kekkei Genkai terkuat lainnya, yaitu Wood Release. Dengan kekuatan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Kekkei Genkai ini menjadi salah satu Kekkei Genkai terkuat. Guren adalah satu-satunya pengguna dari Kekkei Genkai Crystal Release. Dan di animenya, diperlihatkan bagaimana dia mampu menciptakan sebuah kubah besar berbentuk kristal. Dia juga mampu menciptakan labirin mampu ditembus oleh pengguna Byakugan sekalipun. Shoton Kurenai no Kajitsu. Kekkei Genkai Klan Yugo. Beberapa anggota dari klan Yugo memiliki kemampuan unik untuk bisa menyerap energi alam dari lingkungan sekitarnya. Namun, dalam ceritanya sendiri, diketahui bahwa hanya Yugo yang mampu memaksimalkan seluruh potensi milik klannya. Dengan kekuatan Kekkei Genkai tersebut, Yugo kemudian bisa bertransformasi menjadi sosok mengerikan yang kemudian disebut sebagai Sage Transformation. Bisa dibilang, Sage Transformation ini mirip dengan Sage Mode. Ketika bertransformasi, tubuh Yugo bisa berubah menjadi senjata yang mematikan. Misalnya, lengan miliknya dan juga kakinya bisa dimodifikasi untuk meningkatkan kecepatan. Yugo juga mampu memindahkan cakra senjutsu miliknya ke orang lain. Seperti halnya Kimimaro, sejauh ini, Yugo jadi satu-satunya anggota dari klannya yang menggunakan Kekkei Genkai tersebut. Oke, itulah daftar Kekkei Genkai paling langka di era Naruto. Biasanya, Kekkei Genkai itu akan diwariskan antar generasi dalam suatu klan. Namun, bisa jadi langka apabila penggunanya hanya sedikit. Kekkei Genkai mana nih yang paling sulit dilawan menurut kalian? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jane, Mina. Arigato datte ba yo. Thank you.